Selamat pagi anak-anak, apa kabar pada pagi hari ini? Kalau minggu lalu atau minggu sebelumnya ya, kita sudah belajar tentang mapel informatika, di mana Ibu udah sampaikan materi-materi yang akan kita pelajari selama belajar informatika di kelas 8, dan juga akan ada buku pendamping yang anak-anak dapatkan berupa LKS dan juga buku paket. Namun untuk buku LKS dan buku paket nanti akan diinfo kemudian. Pada pagi hari ini Ibu akan memulai mengajar informatika sesuai dengan LKS yang akan kita pakai selama satu semester ini, dimulai dengan mengenal internet dan jaringan lokal serta komunikasi data via mobile ya atau HP ya. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi penggunaan internet dan jaringan lokal serta komunikasi data via HP atau melalui mobile ya. Internet merupakan kependekan dari Interconnected Networking. Sekali lagi, internet merupakan kependekan dari Interconnected Networking. Internet merupakan sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Media koneksi dalam internet, kita mulai dari media koneksi yang digunakan dapat dilakukan melalui sambungan telepon, lalu fiber optik, kabel koaksial, satelit atau dengan koneksi wireless. Lalu kita juga akan melihat modem ya. Modem singkatan dari modulator, demodulator yang berfungsi untuk mengkonversikan data digital ke data analog dari komputer pengguna ke komputer server melalui jalur telepon dan sebaliknya. Modem jenisnya dapat dibagi dua, yaitu modem eksternal, biasanya dilengkapi dengan panel atau LED atau LCD yang menampilkan info tentang apa yang sedang dilakukan oleh modem, yang mana berguna untuk membantu dalam memecahkan masalah. Sedangkan yang kedua adalah modem internal. Modem ini lebih mudah dipasang, biasanya lebih murah karena tidak memiliki case dan power supply terpisah. Beberapa fasilitas internet antara lain World Wide Web adalah sebuah sistem yang terdapat pada internet dan bertugas melakukan pencarian sekaligus memberikan informasi yang cepat dengan menggunakan teknologi hypertext. Untuk membuat hypertext diciptakanlah sebuah bahasa pemrograman yang disebut dengan Hypertext Markup Language. Jadi HTML sendiri berfungsi mengikat ya alamat www atau file dalam sebuah dokumen yang biasanya berekstension HTML. Sedangkan email adalah surat atau pesan elektronik yang dikirimkan dan diterima antara pengguna email. Email memungkinkan seseorang individu mengirimkan pesan ke individu lainnya dengan waktu yang cepat, bahkan dalam hitungan detik. Saat ini perkembangan email sangatlah pesat. Email tidak hanya berisi teks saja, kita bisa melampirkan file multimedia seperti gambar, foto, video, dan animasi. Chatting ya adalah percakapan antara dua atau lebih pengguna komputer secara real time dengan memanfaatkan jaringan internet. Bagi pengguna komputer yang telah melengkapi perangkat komputernya dengan webcam, maka mereka dapat chatting dengan melihat wajah pengguna lain yang diajak chatting tersebut. Jadi chatting ini adalah fasilitas internet ya, yang ketiga ya. Lalu yang keempat adalah FTP atau File Transfer Protocol, adalah layanan internet untuk melakukan transfer file antara pengguna komputer dengan suatu server di internet. Jadi kalau kita bisa melakukan upload atau kita bisa download sebuah file antara komputer kita dengan komputer lain yang terhubung pada jaringan internet ini, karena ada
yang kita kenal tadi, fasilitas internet berupa file transfer protokol. Lalu yang kelima adalah search engine, adalah mesin pencari. Ini fasilitas internet yang kelima yang dapat mencari informasi yang ada di internet dengan lebih mudah hanya dengan mengetik kata kunci atau keyword. Lalu fasilitas internet yang keenam adalah voice over internet protokol, adalah layanan yang memungkinkan pengguna melakukan komunikasi telepon dengan pengguna lain melalui internet. Yang ketujuh adalah Bulletin Board System atau yang biasa dikenal dengan BBS, adalah pusat layanan informasi yang menyediakan berbagai macam informasi dari berbagai bidang tertentu seperti bidang pendidikan, bisnis, sosial, teknologi, dan lain-lain. Dengan menggunakan fasilitas ini, pengguna dapat bertukar pikiran dengan pengguna lainnya pada topik tertentu. Biasanya pengguna yang mengakses BBS dapat mengunggah maupun mengunduh berita dari pengguna lain dengan mudah. Yang kedelapan adalah mailing list. Mailing list atau yang sering disebut dengan milis adalah salah satu discussion group yang terdapat pada internet. Untuk menjadi anggota sebuah milis, kita terlebih dahulu mengirimkan email ke subscription address dan menunggu persetujuan dari moderator milis tersebut. Ya, baik anak-anak, pada kesempatan ini Ibu akan mengirimkan langsung link soal dari Google Form yang saya ambil langsung dari slide atau video yang barusan Ibu sampaikan. Mohon kerjasamanya. Anak-anak mohon diulangi lagi materi ini, video ini, sehingga anak-anak bisa mengerjakan soal-soal yang sudah Ibu kirim melalui link Google Form. Soal ini hanya 10 soal dan semua soal ini Ibu ambil dari slide PowerPoint yang berbentuk video yang barusan kita pelajari. Jadi